Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Soror 10, Wakil Bupati Ketapang Farhan baru saja membuka fokus diskusi grup dan menyaksikan pelantikan Apkasindo Perjuangan Kabupaten Ketapang. Pak Farhan, sebenarnya apa sih harapan kepada teman-teman di Apkasindo ini, Pak? Baik, jadi harapan besarnya tentu menjadi petani yang maju, berkembang dan mandiri. Itu harapan besar dari para petani sawit. Apakah itu di kelompok perkebunan, perusahaan perkebunan besar, ataupun yang mandiri. Nah, hari ini Apkasindo Perjuangan itu lebih kepada petani-petani mandiri, petani sawit yang mandiri, yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang dan jumlahnya itu hampir di 20 kecamatan. Walaupun hari ini baru kurang lebih 14 DPU namanya ya, Dewan Pimpinan Unit Apkasindo Perjuangan yang ada di Kabupaten Ketapang. Selain Apkasindo Perjuangan Kabupaten. Nah, sekali lagi harapannya adalah menjadi petani yang maju, menjadi petani yang berkembang dan menjadi petani yang mandiri. Nah, oleh karena itu berkumpullah para petani ini dengan sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk bagaimana mengelola perkebunan rakyat itu dengan sebaik-baiknya, mengelola potensi-potensi pendapatan petani kebun itu dengan sebaik-baiknya. Karena petani ini, khususnya petani kebun kelapa sawit, tidak hanya ditanam selesai sudah kita panen, tidak jadi ditanam, dirawat, dan sampai masanya ketika sudah tidak produktif lagi, itu yang disebut dengan adanya peremajaan. Nah, peremajaan ini, replanting ini juga tidak bisa dianggap sepele. Nah, ini butuh manajemen juga, Nah, seperti apa manajemennya? Tentu bagaimana ketika di replanting, petani ini masih tetap punya pendapatan. Karena kan kita tidak mau juga bahwa pada masa replanting petani tidak punya pendapatan sama sekali. Nah, inilah yang tentu ada sebuah manajemen. Nah, hari ini selain pelantikan DPU Apkasindo Perjuangan Kabupaten Ketapang, juga dilakukan FGD. Nah, FGD ini yaitu bagaimana melaksanakan kegiatan replanting, bagaimana membangun kebun, mengelola kebun kelapa sawit ini yang berkelanjutan, bagaimana juga mendapatkan informasi-informasi tentang pendanaan bagi para petani sawit, khususnya yang mandiri. Jadi kan barangkali selama ini kan yang mandiri seakan-akan tertutup, tidak ada informasi, tidak ada pendanaan yang bisa diberikan kepada para petani, khususnya petani mandiri. Jadi kesimpulannya petani-petani kita barangkali dengan modal sendiri, dengan kekuatan sendiri, mereka melakukan penanaman sawit, merawat sawit, lalu mereplanting sawitnya. Tapi hari ini dengan adanya organisasi, tentu informasi-informasi atas kebijakan pemerintah, informasi-informasi tentang sumber-sumber atau potensi pendanaan itu didapat, dan inilah yang disosialisasikan, dan inilah yang dilakukan FGD dengan para pengurus, yaitu DPU Apkasindo Kabupaten Ketapang bersama dengan pimpinan wilayah, demikian juga dengan DPD Kabupaten untuk melaksanakan FGD. Saya pikir sudah clear ya, untuk harapan besarnya itu. Terima kasih. Pak Andreas Lani, di Kalbar ini sendiri sebenarnya problem yang dihadapi teman-teman yang petani mandiri ini di luar kerjasama dengan perusahaan ini seperti apa sih? Ya, memang persoalan utama kita itu adalah pertama soal harga, kedua memang soal bibit, tiga soal pupuk. Jadi ada masyarakat kita sekarang menanam sawit itu, dia tidak tahu lahan ini lahan apa, kan begitu. Bisa aja itu lahannya pasir, lahan gambut, atau bisa juga kawasan yang tidak boleh. Demikian juga dengan bibit. Bibit ini kadang-kadang
membeli bibit lewat online dan lain sebagainya ini kan tidak bisa dijamin apa namanya, dia tidak tersertifikasi. Iya. Kan begitu. Bahkan mungkin dengan membibit sendiri. Bisa jadi. Karena melihat bagus katanya. Karena persoalan sekarang itu nanti bukan soal bibitnya bagus dilihat, tapi hasil daripada sawitnya itu. Kan yang kita mau itu kan minyaknya. Kan begitu. Hilirnya itu kan. Kalau sawit gugur, semangat mau nanam, ditanam. Dari sawit gugur yang tumbuh, dimasukkan dalam polybag. Iya. Ya bagus. Karena semangat. Taunya buahnya jadi buah pasir aja. Itulah gunanya kita melakukan FGD ini. Iya. Supaya ada pencerahan, ada informasi jelas dari pemerintah. Kita makanya setiap kali melakukan kegiatan ini, kita harus melibatkan pemerintah, memberikan advokasi kepada masyarakat, informasi tertutup. Karena nggak semua orang yang bisa paham. Kan gitu. Iya. Berarti bibit ini akan menjadi titik tekan sekali ya, Pak? Iya. Oke. Pak, makasih atas kesempatan. Bibit itu harus punya sertifikat. Iya. Dan tahun 2020 tidak akan mengakomodir yang upaya regulasi ini, Pak. Ya, satu upayanya adalah seperti hari ini menjadi sebuah momen yang sangat tepat, sebuah momen yang sangat baik. Setidak-tidaknya Apkasindo Perjuangan memberikan informasi kepada para anggotanya, ya, kepada pengurus-pengurus yang paling bawah, kepada anggotanya, bahwa STDB itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan STDB itu juga nanti diinformasikan dalam pengurusannya tidak begitu sulit, ya, jadi tidak sulit seperti mendapatkan izin usaha. Nah, STDB dengan 1 hektar, dengan setengah hektar pun, dengan SKT pun sudah bisa dikeluarkan STDB. Nah, yang kedua tentu sosialisasi ke kelompok-kelompok. Nah, dengan adanya DPU Apkasindo Perjuangan, tentu medianya ada di DPU Apkasindo Perjuangan yang ada di beberapa kecamatan. Nah, ini kita sosialisasikan. Nah, dengan demikian, ketika ada pemahaman dari para petani, tentu petani akan bisa mengurus, ya, STDB ke Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Singkawang. Jadi kata kuncinya di situ. Karena kalau tidak paham, tidak tahu informasi, ya petani kan merasa nyaman saja. Nah, nyaman saja, usaha yang penting, katakanlah kebunnya berhasil, panen, dijual. Nah, tapi syarat-syarat ini adalah menjadi penting supaya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah itu dapat dinikmati oleh para petani. Ya. Makasih Bapak-bapak. Baik ya. Yasmin Umar untuk Soro 10.